Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Three of Wands. Ada The Lovers, ada Knight of Wands, ada Eight of Coins, dan di sini ada Three of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Three of Wands. Saya melihat di sini kamu sudah bisa untuk move on ya dari sesuatu hal yang nyakitin perasaan kamu. Artinya di sini kayak kamu sudah lebih terbebas dari hal-hal yang nyakitin kamu. Saya melihat kamu sudah lebih udah lebih percaya diri saat ini. Sudah tidak lagi insecure. Oke? Terlepas apapun yang orang bicarakan tentang kamu. Terlepas apapun yang pernah menggemparkan ya berita tentang kamu. Ya, kamu di sini udah lebih pede aja, terlepas apapun yang orang bicarakan ya tentang kehidupan kamu yang dulunya, tentang masa lalu kamu dulunya. Kayaknya kamu udah nggak terlalu terbebani dengan semua itu. Kayaknya masa-masa itu sudah terlewati ya. Kamu bahagia dengan kehidupan yang kamu jalani saat ini ya, meski kayaknya ada sebagian kamu yang masih dalam kesendirian. Masih sendiri setelah perpisahan, atau setelah kehilangan, atau setelah perceraian yang kamu alami. Oke, jadi banyak ya sebenarnya di sini banyak orang yang mungkin ngomongin kamu tentang kamu bisa terlepas dari sesuatu hal yang toksik, terlepas dari hubungan yang manipulatif. Ternyata kamu jauh bahagia dari apa yang kamu pikirkan. Ya mungkin kamu sempat berpikir dulunya kamu takut, khawatir kalau berpisah bakalan hidup kamu akan seperti apa. Meski tahu dia udah nyakitin kamu, ada juga yang sebagian kamu masih bertahan. Tetapi saya berfokus kepada kamu yang memang ingin move on dari sesuatu hal yang nyakitin kamu. Banyak ya kayaknya orang yang memberikan support sama kamu di sini tentang apa yang kamu lakukan ini adalah hal yang terbaik. Karena capek ya selalu dalam hubungan yang toksik, hubungan yang kasar, hubungan yang manipulatif. Jadi di sini saya melihat ternyata dengan kesendirian kamu ini kamu jauh lebih bahagia. Dengan pilihan hidup kamu seperti ini, kamu jauh lebih tenang. Tinggalkan apapun yang nyakitin kamu, apapun yang tidak menghargai kamu, karena kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Karena mungkin pernah ketemu atau menjalani hubungan yang kayak seseorang yang
selalu nyakitin kamu, yang bohongin kamu atau mengkhianati kamu, atau ada yang terang-terangan mengkhianati kamu di sini. Jadi saya melihat tidak ada penyesalan ya, tidak ada penyesalan dalam diri kamu setelah kamu mengambil langkah ini. Artinya ini adalah langkah yang tepat untuk kamu. Artinya kamu tahu ya apa yang terbaik untuk kamu. Ada the lovers di sini karena memang terkadang cinta itu membutakan ya. Kadang udah tahu seseorang itu nggak baik, udah tahu seseorang itu toksik, kadang masih aja bertahan karena cinta, karena kebucinan. Kayak menutup mata, menutup telinga tentang apa yang orang katakan, tentang apa yang keburukan dia ya, yang orang katakan terhadap kamu. Kamu berusaha untuk tidak mau dengar, masih aja terima tentang apapun tentang dia meski nyakitin perasaan kamu. Ada yang kadang cinta itu kadang udah nggak pakai logika, udah nggak realistis lagi, udah mau aja, ya jelas-jelas disakiti kamu tetap aja mau sama dia. Ada yang seperti itu. Itulah ya, kadang cinta itu kadang membutakan, kadang bingung ya, kadang udah tahu salah tapi tetap aja bertahan. Ya tapi apapun itu ya, pastinya kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Ya mungkin bertahan artinya kamu tahu kekuatan kamu itu sampai di mana. Oke, kamu tahu harus melakukan apa ya. Mungkin saat ini kamu masih bertahan, tetapi kayaknya nanti ada saat dimana kamu benar-benar ingin move on, benar-benar ingin pergi ninggalin apapun karena udah capek ya, udah lelah dengan ya situasinya yang seperti itu lagi. Ada Knight of Wands, memang terkadang langkah yang kamu ambil itu tentunya punya resiko ya. Ada yang mungkin memilih untuk berpisah atau bercerai. Pastinya di sini kamu harus berjuang, lebih mandiri, struggle dalam menghadapi kehidupan, tentunya dalam finansial ya. Karena tentunya ya mungkin awalnya ada sebagian kamu yang memang bergantung hidup dulunya dengan pasangan, tetapi ada yang tiba-tiba terjadi, ada yang tiba-tiba berpisah atau kehilangan atau bercerai. Ya tentunya kamu harus banting setir untuk bisa struggle, untuk bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Tapi saya melihat di sini apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi harapan kamu pelan-pelan itu akan bisa kamu wujudkan. Pelan-pelan kamu akan berani melangkah, pelan-pelan kamu akan mampu untuk bisa meraih apa yang ingin kamu wujudkan. Entah itu tentang finansial, memulai sebuah usaha, mendapatkan pekerjaan yang boleh dikatakan terbaik ya, karena nantinya ada kesempatan, ada peluang untuk kamu bisa memperbaiki kehidupan kamu pastinya. Jadi jangan takut ya, jangan khawatir. Setiap yang terjadi itu sudah memang digariskan, sudah memang ditakdirkan, dan semua sudah pastinya ada alasannya dan ada sebab dan akibatnya. Jadi jangan pernah takut untuk berani melangkah, untuk melakukan sesuatu hal selagi yang kamu lakukan itu adalah tepat, benar, gak gangguin orang, gak ngerugiin orang, ya lakukan. Oke? Artinya di sini apa yang menjadi harapan kamu, apa yang menjadi mimpi kamu akan salah satu dari hal itu akan bisa kamu wujudkan. Ada Eight of Coins. Saya melihat finansial kamu berlahan mulai membaik ya, meski terjadi perpisahan atau perceraian, tapi di sini kamu mampu membuktikan kamu punya potensi. Kamu mampu membuktikan bahwa di sini kamu mampu untuk menghidupi diri kamu, mensejahterakan diri kamu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Kamu mampu untuk buktikan itu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi jangan takut duluan, jangan nyerah duluan sebelum kamu melakukan. Oke, jangan mengatakan nggak sanggup, nggak mampu. Jangan katakan itu. Katakan kamu mampu, katakan kamu sanggup, katakan kamu mampu untuk meraih mimpi kamu. Dan itu akan jadi kenyataan. Perbaikan dalam finansial kamu, pekerjaan yang baik ya, atau usaha yang kamu mulai benar-benar bisa merubah kehidupan kamu, mensejahterakan kehidupan kamu. Karena fokus kamu saat ini tidak tentang masa lalu, fokus kamu tentang masa depan. Fokus kamu tentang sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Menata hati ya, meski mungkin mulainya dari awal lagi, mulainya dari nol lagi, tapi setidaknya kamu punya pondasi yang kuat ya. Pondasi yang kuat untuk tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di masa lalu kamu.
untuk lebih bisa mempertahankan kehidupan yang kamu miliki saat ini. Karena ada Three of Swords di sini, karena ada aja ya kayak mantan yang nggak bisa move on dari kamu, mantan yang sangat menyesali tentang apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Ada. Saya merasakan kayak ada seseorang yang kayak pengen balikan, pengen minta maaf, pengen nemuin kamu, intinya pengen kembali lagi sama kamu. Tapi tentunya di sini kamu sudah lebih realistis ya, sudah lebih logika, sudah nggak terlalu menggunakan hati atau kebucinan yang sepertinya dulu pernah kamu lakukan karena itu nyakitin kamu, merugikan kamu. Jadi saat ini kamu lebih ya memaafkan, oke, tetapi kalau untuk menjalin hubungan yang baru lagi kayaknya enggak, karena kamu sudah bahagia dengan kehidupan yang kamu miliki saat ini. Jadi kamu nggak mau dia hadir ya ngancurin lagi kebahagiaan kamu, karena biasanya itu akan terulang dan terulang lagi. Karena bukan berarti kamu nggak kasih dia kesempatan dulunya, udah kasih kesempatan, udah kasih maaf, tapi terulang dan terulang lagi ya. Kayaknya udah nggak ada alasan ya kamu nerima dia. Kayaknya udah nggak ada alasan lagi untuk kamu menjalin kembali hubungan dengan dia. Saat ini kamu menginginkan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang lebih baik, sesuatu hal yang lebih bisa menghargai, mencintai, menghormati kamu sebagai pasangan. Artinya kamu jadi lebih selektif aja. Lebih selektif, lebih sensitif, lebih peka terhadap apapun atau siapapun yang mendekat kepada kamu. Karena sepertinya kamu saat ini sudah cukup bahagia dengan kehidupan yang kamu jalani ya. Tunggu waktunya aja tentang seseorang yang terbaik itu benar-benar hadir dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada time for healing. Ada it's time to release negative. Di sini ada luck is on your side. Ada it's time to take action. Dan di sini juga ada new romantic cycle begin. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ini ada time for healing ya. Inilah saatnya untuk kamu lebih bisa berdamai dengan apa yang terjadi di masa lalu kamu. Dengan siapapun, apapun yang nyakitin perasaan kamu. Yang pasti berdamai dengan diri sendiri ya. Udah nggak mau salah-salahin, nyalahin diri sendiri, mungkin pernah memilih yang salah, pernah memilih karena keinginan sesaat, atau ambisi, atau hawa nafsu, atau mungkin hanya melihat dari penampilan luar seseorang. Jadi di sini kamu udah nggak mau salah-salahin, kamu udah lebih healing, udah move on, udah lebih berdamai dengan apapun yang terjadi. Ya menyesal pernah, tetapi nggak mau larut ya dalam penyesalan. Ya udah cukup jadiin itu semua pelajaran untuk kamu nggak ngulangin kesalahan yang sama. Jadi ya mungkin untuk melangkah ya, untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru kadang ada takut-takutnya juga ya, ada khawatirnya, ada cemasnya, ada ini bener nggak ya, seseorang ini bener nggak ya, tepat nggak ya, baik nggak ya, pasti ya ada ragu-ragunya seperti itu. Tapi itu wajar ya, itu normal terjadi karena itu adalah bentuk bagaimana cara kamu bisa melindungi diri kamu. Tapi jangan sampai ketakutan itu yang justru ngendaliin diri kamu, yang pada akhirnya kamu nggak jadi melangkah maju ya, nggak jadi lebih terbuka, yang jadi kamu lebih menutup diri karena selalu dihantui dengan ketakutan yang berlebihan. Jangan sampai, kamu boleh takut tapi nggak berlebihan. Tetap fokus ya kepada tujuan kamu, fokus terhadap apa yang ingin kamu capai. Ada yang sebagian kamu saat ini kayaknya mungkin untuk hubungan asmara masih pengen sendiri dulu, pengen break dulu, pengen jeda dulu, pengen fokus dulu terhadap karir, pekerjaan, atau memperbaiki finansial, berusaha untuk mensejahterakan diri kamu dulu, bahagiain diri kamu dulu. Dan untuk orang-orang yang kamu sayangi ya it's okay, itu adalah yang terbaik untuk kamu. Apapun yang kamu pilih, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Tetap ya berpikir positif,
Tetap berprasangka baik meski dalam perjalanan hidup kamu nanti ada aja ya yang gak sesuai dengan harapan, ada aja yang gak sesuai dengan ekspektasi, ada aja yang nyakitin, ada aja yang terjadi yang tidak terkendali. Tapi kamu harus mampu untuk mengendalikan diri kamu untuk lebih bisa ya menjalani, menghadapi, gak lari dari kenyataan apapun. Oke, tetap fokus kepada tujuan kamu. Jangan gampang terpengaruh, jangan hanya karena satu rintangan atau satu hambatan kamu narik diri, kamu mundur. Jangan sampai seperti itu. Tetap lakukan sesuatu hal yang kamu anggap baik. Karena it's time to take action, kamu harus lebih melakukan ya, bertindak, realisasikan. Jangan hanya ada dalam angan-angan aja, hanya ada dalam mimpi tapi nggak berani mewujudkan. Di saat kamu berani bermimpi, artinya kamu harus berani untuk mewujudkannya. Oke? Jadi memang terkadang ada kesulitan, tapi yakin ya akan ada kemudahan setelah itu. Nggak ada yang sia-sia tentang apa yang sudah kamu lakukan. Nggak ada yang sia-sia terhadap apa yang sudah kamu perjuangkan. Kesabaran kamu selama ini, semua akan ada hasilnya. Tentunya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Oke? Ini juga tentang keadilan ya dalam kehidupan kamu. Kayaknya nggak akan selamanya kamu dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu dalam keterpurukan. Akan ada sesuatu hal yang nantinya buat kamu itu lebih bersyukur tentang masa lalu kamu. Karena mungkin kalau nggak terjadi masa lalu itu, ya kamu nggak akan ketemu dengan masa depan kamu saat ini. Jadi setiap yang terjadi itu punya alasan. Ya mungkin dulu kamu ketemu dengan orang yang salah, orang yang toksik. Ya barulah kamu ketemu dengan orang yang tepat, orang yang benar-benar kamu butuhkan. Karena dari situ kamu mampu untuk lebih memilih, untuk lebih selektif, untuk lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik untuk kamu. Saya melihat di sini akan ada hubungan baru juga ya. Akan ada hubungan yang baru, bisa tentang kehadiran seseorang dalam kehidupan kamu. Ya memang awalnya di sini saya merasa untuk sebagian kamu nggak gampang ya, nggak gampang untuk jatuh cinta, nggak gampang untuk memulai sesuatu hal yang baru. Kamu terbuka, kamu cukup terbuka, bukan menutup diri, tetapi lebih selektif aja. Karena kamu nggak mau memaksakan, kamu nggak mau mentargetkan juga, kamu nggak mau ikut-ikutan. Hanya karena gengsi, hanya karena ini, hanya karena malu nggak punya pasangan, ya kamu maksain, nggak kayak gitu juga. Kamu berusaha untuk lebih selektif, untuk lebih berhati-hati, agar tidak salah lagi dalam memilih, agar kedepannya hal-hal yang dulunya terjadi itu tidak terulang lagi. Itu artinya. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin galau, atau dilema, atau dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apapun keadaan kamu, apapun situasi yang sedang kamu alami saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menerima kenyataan apapun, untuk tidak lari dari kenyataan apapun ya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.